Sosialisasi 4 pilar DPR MPR RI yang isi di dalamnya mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, adalah program rutin anggota DPR MPR RI fraksi Partai Golkar dari Komisi 4 Daerah Pemilihan 2 Jabar, Dr. Haji Dadang M. Nasir SHSI PMIPO. Sosialisasi 4 pilar DPR MPR RI bertujuan memperkuat karakter bangsa, mencegah disentrigasi dan meningkatkan pemahaman nilai-nilai kebangsaan dengan narasumber Dr. Anes Haji Alan Suherlan, salah satu tokoh pendidikan di Kabupaten Bandung. Pelaksanaan kegiatan ini bertempat di Balai Ruang Riung yang digelar pada hari Sabtu siang 7 November, melibatkan generasi muda, kader masyarakat dan tokoh masyarakat Desa Gunung Letik dalam upaya lebih merawat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, seperti halnya yang disampaikan Haji Dadang Nasir dalam paparannya. 4 pilar itu kan terdiri dari Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, NKRI harga mati, kan? Ini memang menurut survei terus disosialisasikan, terutama jadi implementasi dalam berbangsa dan bermasyarakat. Tadi ada kritik tajam, ini contoh yang betul-betul dijalankan. 4 pilar itu siapa? Yaitu tadi pemimpin harus memberikan contoh terhadap rakyatnya, sehingga ya tidak terjadi banyak korupsi di berbagai tempat. Itu kritikan dari teman-teman di hasil sosialisasi ini. Tentu saya terima kasih dan saya mohon diingatkan agar ada kebijakan, agar tidak ada kebijakan yang berlawanan dengan kehendak rakyat. Ini terus juga rakyatnya juga tidak mudah terprovokasi terhadap kebijakan-kebijakan negara. Salah satunya bagaimana kebijakan kita dalam menjalankan politik bebas luar negeri yang bebas dan aktif. Tidak ada kesalahpahaman dengan rakyat, jadi debatable. Bagaimana presiden diisukan seolah mendukung Palestina. Nah, itu bagian strategi daripada presiden terhadap pergaulan dunia, sehingga sudah dijelaskan di MUI, sehingga MUI masyarakat. Kalau kita dirincikan dalam konteks kebersamaan dalam pengamanan negara yang di Amerika, kita bisa keluar, presiden itu kita keluar. Tapi kalau hal yang akan mendukung bagaimana kesamaan derajat, kesamaan hak dan kewajiban antara suku, antar negara dan bangsa, itulah yang kita dukung, terutama dalam hal Palestina. Yang kedua, ini bagaimana juga kemandirian energi sebagai implementasi daripada pasal 33. Bagaimana bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya betul-betul harus dikuasai negara dan diperuntukkan untuk kepentingan rakyat. Sudah saatnya lah orang-orang yang sudah terlalu kaya di Indonesia, para konglomerat menyadarkan diri, bersadarlah, bantulah rakyat kita untuk sama-sama mensejahterakan rakyat, jangan sejahteranya sekelompok orang. Itu potret daripada bagaimana para konglomerat, pengusaha-pengusaha yang terlalu gede itu berlawanan dengan sistem perekonomian Indonesia. Indonesia itu negara demokrasi, namun tidak berarti harus liberal. Dalam sistem ekonominya kan pasal 30 ya tidak kapitalis. Nah, ini yang diharapkan oleh masyarakat kita, sehingga bumi, air dan kekayaan alam itu betul-betul dikasih negara bersama-sama para tokoh ekonomi Indonesia untuk kesejahteraan rakyat. Sudah saatnya, jangan terus-terus main-main. Ketika hilirisasi di bidang energi ribut, main-main, buzzer kemana-mana, ngomong seolah ini tidak bijak. Tapi ini untuk kepentingan negara, maka pemerintah melakukan strategi bagaimana kemandirian di bidang energi. Apalagi pangan, stoplah para mafia impor yang selalu mendatangkan barang luar negeri. Jangan lihat murahnya atau hanya cuannya, tapi bagaimana para petani kita angkat kesejahteraannya. Pupuk, jangan ada mafia pupuk di situ, harus betul-betul dirasakan oleh petani sehingga murah. Hasil pertaniannya bisa mensejahterakan keluarga para petani. Demikian juga untuk nelayan. Itu saya kira yang harus kita kuatkan dalam implementasi 4 pilar kebersamaan,
toleransi dalam menghadapi hari keagamaan, itu harus saling menghargai, hormati. Ucapan selamat itu masih oke, tapi ketika ikut masuk berpesta di situ, nah itu yang salah, sehingga berlawanan dengan prinsip-prinsip kebinekaan itu sendiri. Itu saya kira dari kajian mengenai 4 pilar, dan kita akan kaji terus agar 4 pilar itu betul-betul menjadi aku berbangsa dan bernegara, bermasyarakat di Republik ini sebagai ideologi negara Pancasila, sebagai dasar negara Undang-Undang 45, sebagai simbol kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan tadi kita sematkan sebagai bentuk negara kesatuan Republik yang hadapati. Tidak boleh ada carut marut dari negara serikat, kita negara kesatuan Republik Indonesia. Mari kita sama-sama harapan rakyat ini kita laksanakan di tengah-tengah masyarakat. Kita mesti jadi teladan, kita care terhadap kondisi yang ada, sehingga kebijakan ini betul-betul utuh untuk kesejahteraan rakyat. Jangan ada penumpang-penumpang gelap, termasuk juga di SPPG, di MBG. Jangan ada penumpang gelap. Semuanya harus terang benderang zaman sekarang, sehingga betul-betul rakyat yang diuntungkan. Oke?